Apakah kita sudah live? Sudah ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ba'd mu'alah. Ikhtifillah para ahlul Qur'an dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Teriring doa mudah-mudahan kita semua dalam kesehatan ya, dalam kebahagiaan, dalam kegembiraan, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan kita senantiasa dalam interaksi yang intens dengan Quran ya. Nah, itu penting tuh ya. Oke, teman-teman, malam ini kita ngobrol apa ya? Tentunya ada Qurannya gitu ya. Kali ini kita coba ngobrol-ngobrol tentang tadi judulnya deh ya, ada apa dengan takwa. Wah, ada apa dengan takwa ya? Ini mungkin buat ini ya, buat para ikhwan gitu ya. Itu setiap pekannya ya, setidaknya dalam khutbah Jumat gitu ya, kita senantiasa diberi wasiat takwa oleh para khotib ya. Para khotib itu salah satu rukun khutbah itu kan ada wasiat takwa gitu. Dan bayangin teman-teman, bayangin sesuatu ya, nasihat, dan itu tuh di repeat gitu ya setiap pekannya gitu ya. Setiap pekan diingatkan gitu. Ya, takwa gitu ya. Berarti ini memberikan ini ya kesan yang khusus gitu, bahwa ada hal yang amat sangat penting gitu ya. Kenapa wasiat takwa ini kok sampai di-repeat dan itu tiap pekan gitu. Ya, tiap pekan. Ya mudah-mudahan sih tiap pekan ketika khutbahnya enggak ini ya. Enggak tertidur gitu aja ya jadi setiap khutbah Jumat itu kita dapat ya wasiat takwanya gitu ya. Semoga ya enggak tidur gitu ya. Oke, yuk coba beberapa waktu ke depan kita kulik sedikit gitu ya tentang keutamaan takwa yang selalu digaungkan ya, selalu diwasiatkan oleh para khotib gitu ya kepada para jamaahnya gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan kita dapat insight, dapat inspirasi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu malam ini ya, tentang ayat-ayat Quran tentunya ya. Oke, bismillah teman-teman. Yang pertama, ternyata takwa itu bukan hal yang ece-ece gitu ya. Bukan hal yang ece-ece. Kenapa? Karena takwa itu membuat kita itu mulia, teman-teman. Tentunya kita nggak ada ya yang nggak pengen mulia ya. Nggak ada yang pengen nggak mulia, ya pengen dimuliakan, pengen termuliakan gitu ya. Ya, kita cek deh Quran surah 2, surah Al-Baqarah ayat 212 ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 212. Apa kata Allah di situ? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, teman-teman boleh buka ya mushafnya ya, atau ininya ya. Al-Baqarah ayat 212. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Terjemahnya kurang lebih kayak ini. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir ya, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu ya berada di atas mereka pada hari kiamat. Tuh ya. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka, maksudnya di atas orang-orang kafir ini pada hari kiamat kelak ya. Dan Allah memberi rezeki pada orang-orang yang Dia kehendaki tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ya. Jadi pertama, dengan bertakwa itu kita nanti akan mendapatkan kemuliaan ya. Ya, walladzina taqaw fawqahum yaumil qiyamah. Ya. Kemuliaan tersendiri gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang
kafir dibandingkan dengan orang yang tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu satu, ternyata mulia ya, Quran surat 2 ayat 212 ya. Oke, what next? Apa lagi? Apa kata Quran tentang takwa ya? Kita bisa lihat Quran surat ke-8 ya. Quran surat 8 Al-Anfal ya. Ayatnya di 29, teman-teman. Quran surah Al-Anfal ayat 29 ya. Baik, kata Allah gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Ini ya. Ini nih ya. Tentunya kita sepakat ya bahwa kita nggak ada yang nggak punya dosa ya. Ya, tentunya kita punya dosa, dan ternyata takwa itu keutamaannya, salah satu keutamaannya adalah itu terhapusnya dosa kita gitu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, ya, niscaya Dia akan memberikan furqan. Ya, furqan itu kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu ya. Akan memberikan furqan kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu ya, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum, tuh ya. Ya, Allahu dzul fadlil azim. Allah memiliki karunia yang besar. Ternyata teman-teman, Masya Allah ya. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar kata yang ya udah takwa ngikutin apa yang Allah mau ya, nggak ngerjain apa yang Allah larang. Tapi ternyata di balik itu ya, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan, memberikan kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan yang batil ya. Terus nggak sampai situ, dan menghapus segala kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita juga. So, sayang banget kan, makanya kenapa wasiat takwa itu diulang-ulang ya, direpetisi terus setiap pekan gitu ya. Ini ya, ternyata takwa itu adalah penghapus kesalahan dan pengampunan dosa yang ini banget ya, udah disiapin gitu toolsnya gitu ya. Cuma masalahnya kita mau nggak ngambil tools ini gitu ya. Jadi yang kedua, keutamaan takwa itu adalah terhapusnya dosa kita. Siapa yang nggak pengen sih dosanya dihapus? Jadi ada yang ini berani ngedeklar bahwa dosa saya kayaknya tipis deh, nggak ada deh, sedikit deh, udahlah gitu. Nggak berani ya gitu. Oke, selanjutnya apalagi nih kata Quran tentang keutamaan takwa. Kita bisa temukan di Quran surah 16, surah Lebah ya, An-Nahl, ayatnya di 128 teman-teman. Surah An-Nahl ayat 128 ya. Coba kita cek apa ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi apa namanya? Kalau kita memiliki takwa ini ya, rasa takwa ini, ternyata kita akan disukai dan beserta Allah gitu ya. Allah tuh membersamai kita juga ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sungguh Allah itu beserta orang-orang yang takwa. Wah, ini backingannya bukan ecek-ecek lagi nih ya. Yang membersamainya tuh Allah Subhanahu wa taala. Wah, backingnya pusat kalau kata ini ya. Ya, jadi siapa yang pengen dibersamai sama Allah ya takwa.
Ya, terus kalau kita bersama sama Allah, apalagi sih yang ini yang kurang apalagi gitu ya. Udah kelar semua, udah tercukupi semua ketika kita itu beserta Allah. Ya, mau nggak sih teman-teman disukai dan beserta Allah? Ya udah, kalau mau ya takwa gitu ya. Ya. Quran surat 16, surah An-Nahl ayat 128. Ya. Oke, next, apalagi keutamaan takwa yang bisa kita jumpai di Quran yang harusnya sih kita tergiur ya. Harusnya kita tergiur dan harusnya kita lebih bersemangat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih di surat yang sama, surah An-Nahl. Tapi ayatnya ayat ke 30 sampai 32, teman-teman. 30 ya sampai 32-nya. Nah, ini buat para pengejar husnul khotimah. Ini jadi note banget nih. Ya, salah satu kan gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi tiap hari kita berdoa sama Allah, bermohon sama Allah supaya kita itu diwafatkan dalam keadaan baik ya. Diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah and happy ending gitu ya. Nah, ternyata di sini salah satunya. Yuk coba kita lihat surat An-Nahl surat 16 ayat ke 30 sampai 32-nya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khairan للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Ya. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Ya. Mereka menjawab kebaikan. Ya, qalu khaira. Ya. Bagi yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, kita lanjutin ayatnya, ayat ke-31-nya. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Nah, ini lanjutan ayat tadi ya, tadi kan, dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang bertakwa, apa itu? Yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Masih lanjut ya, ayat 32-nya nih. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah, ini lanjutan ayat yang tadi ya teman-teman ya. Apa? Demikianlah Allah memberi balasan pada orang yang bertakwa. Siapa itu? Yaitu nih, orang bertakwa itu yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Nah, ya, apa namanya? Mereka para malaikat itu mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, ya, salamun alaikum, dan masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Tuh, jadi orang takwa itu cirinya adalah orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik.
Jadi kalau kita mau diwafatkan dalam keadaan baik, ambil predikat takwanya. Ya. Ya, catat ya. 1632 tuh. Ya, 1632 ternyata keutamaan takwa adalah diwafatkan dalam keadaan baik. Belum lagi tuh surga-surganya tadi tuh ya. Nah, terserah sekarang kita mau happy ending atau sad ending, terserah kita nih. Ya, mau diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik atau keadaan buruk, terserah nih. Mau kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, terserah nih. Semua tergantung apakah takwa kita itu seperti apa gitu ya. Jadi lagi-lagi ya, ternyata takwa itu kenapa nggak ece-ece? Husnul khotimah balasannya ya, ternyata ya. Insyaallah. Yuk kita ini deh, kita ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Siapa yang nggak mau coba? Ya, ada yang mau, ada yang nggak mau. Husnul khotimah, semuanya pengen ya. Next, apalagi sih keutamaan takwa itu sehingga kita harus benar-benar bertakwa sama Allah? Ya, kita bisa lihat di Quran surah ketiga ya, surah Ali Imran, ayatnya di ayat 15. Ya, surah ketiga, surah Ali Imran, ayatnya ke 15. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله Wallahu basirun bil ibad. Masya Allah. Qul, katakanlah ya, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa ya, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah. Wah, kelar deh. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Tuh teman-teman, Insya Allah ya. Jadi keutamaan orang-orang yang bertakwa adalah ya udah tersedia dari sisi Rabb mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya. Kekal lagi ya, kekal di dalamnya. Dan wa azwajum mutahharah gitu ya. Dan yang terpenting adalah waridwanum minallah. Wah, ini yang keren ya, ini yang keren banget nih. Jadi kalau takwa ya udah, berarti Anda telah memesan satu tiket di surga insyaallah ya, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah ya. Yang masih yang masih enggan bertakwa nih, aduh, mau apa lagi sih gitu ya. Ada lagi nggak? Masih ada. Keutamaan takwa yang diinformasikan Quran apalagi ya. Tentunya kita itu seolah-olah lepas dari satu masalah terus menghadang masalah lainnya gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman bukan apa masalahnya, tapi sebagai sepelik apapun masalah ya, sebenarnya kalau kita tahu solusi atau jalan keluarnya nggak ada masalah ya. Ya, suatu masalah nggak akan jadi masalah kalau kita tak dapat solusi atau jalan keluarnya gitu ya. Ya nggak sih? Masalah itu akan menjadi besar ya, walaupun kelihatannya kecil, tapi kalau kita nggak tahu solusinya ya jadi masalah gitu. Ya. Dan siapa sih yang nggak senang dapat rezeki nomplok ya? Ya, kita buka surah 65
Ya. Surah 65 ayat 2 dan 3-nya tuh. Wah, ini familiar sih ya. Ayat 2 dan 3-nya. Ya. 2 dan 3-nya di ujung-ujungnya tuh ya. Tapi kita baca semua ayatnya deh biar berkah deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Kita baca dulu semua ayatnya ya. Itu maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah atau kembali kepadanya ya kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lanjut ayat ketiganya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tadi itu ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Gitu ya. Jadi barang siapa yang pengen dikasih jalan keluar dan pengen dapat rezeki dari arah-arah yang tidak diduga-duga gitu ya. Teman-teman pernah nggak sih dapat rezeki nomplok gitu, nggak kebayang gitu, tiba-tiba dapat rezeki gitu ya? Pernah nggak? Oh, itu jadi tanda takwa tuh ya. Nah makanya kalau pengen dikasih jalan keluar, dikasih solusi terhadap apa yang menimpa kita ya. Dan pengen juga rezeki dari arah yang tidak diduga-duga gitu ya, maka ya silahkan bertakwa ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Keren ya, ternyata takwa itu keren banget teman-teman, makanya sampai diulang-ulang ya. Oke, lanjut. Ada lagi nggak nih dari Quran info tentang takwa? Lanjut ya. Coba kita bisa buka Quran surah ke 92 teman-teman, surah Al-Lail ya. Surah Al-Lail ayat ke 17 teman-teman. Ya. Ke 17. Nah, ini mungkin kita hafal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sayujannabuhal atqa. Ya, dan akan dijauhkan darinya maksudnya neraka orang yang paling
bertakwa, dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Tuh, jadi kalau pengen ke surga terus dijauhin dari neraka, silakan bertakwa teman-teman. Ya. Jadi kalau pengen dijauhkan dari neraka, ya lihat Al-Lail 17 itu akan dijauhkan dari neraka kalau kita bertakwa. Mau nggak dijauhin dari neraka? Ya. Tapi yang lebih kerennya lagi, jangankan di ini ya, jangankan kena neraka gitu ya, tersentuh azab aja enggak gitu ya. Orang takwa itu tersentuh azab aja enggak. Ya, buka Quran surah 39. Ya. Quran 39 surah Az-Zumar, ayatnya itu di ayat 61, teman-teman. Ya. Quran surah Az-Zumar ayat ke 61. Ya, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Ya. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Jadi jangankan di neraka gitu ya, tersentuh azab aja enggak. Dan yang terpenting ya tadi tuh, walahum yahzanun, mereka tuh nggak bersedih hati. Orang-orang yang bertakwa tuh nggak bersedih hati, alias bahagia. Jadi kalau kita nggak mau disentuh azab dan pengen bahagia, silahkan bertakwa. Simpel ya rumusnya ya. Dan itu ada di Quran ya, Quran bilangnya begitu. Gitu. Jadi nggak heran kalau misalkan wasiat takwa itu di-repeat setiap pekannya ya di khutbah Jumat itu. Takwa dong. Ya, ittaqullah ya. Ittaqullah haqqa tuqatih gitu ya. Terus banyak banget ya wasiat takwa itu. Ya, ternyata kalau kita selidik gitu ya, ternyata banyak banget keutamaan takwa. Mungkin ada lagi masih banyak keutamaan takwa yang lain gitu ya. Tapi malam ini kita cukupkan segini dulu gitu ya. Coba kita recap, kita review keutamaan bertakwa ya. Yang pertama, dengan kita bertakwa ya kita akan mulia. Coba cek Quran surah Al-Baqarah ayat 212 gitu ya. Kita akan berada di atas orang-orang kafir ketika hari kiamat ya. Terus apalagi? Ternyata orang bertakwa itu terhapus dosanya. Wah. Ya, terhapus dosanya. Cek surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-29. Ya, apalagi? Orang yang bertakwa itu disukai dan beserta Allah. Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 128. Ya. Ya, ternyata kalau mau dibesertai Allah silahkan bertakwa. Apalagi keutamaannya? Kalau kita mau diwafatkan dalam keadaan baik, silahkan bertakwa. Ya. Coba cek Quran surah An-Nahl ayat 30, 31 dan 32-nya. Ya. Nih yang para pencari ini ya, para pemburu husnul khotimah, silahkan bertakwa, ternyata itu kuncinya ya. Buat orang-orang bertakwa itu nanti akan diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik ya. Terus keutamaan takwa yang lain adalah ya kalau masuk surga silahkan bertakwa. Cek surah Ali Imran surah ketiga ayat 15-nya. Apalagi kalau kita mau dapat solusi atau jalan keluar dari masalah kita dan pengen rezeki yang enggak disangka-sangka, nah itu salah satu keutamaan orang bertakwa. Cek Quran surah 65 ayat 2 dan 3-nya ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus apa lagi? Ternyata orang-orang yang bertakwa itu akan dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Quran surah 92 Al-Lail ayat 17-nya. Terus apa lagi? Ya, jangankan deket-deket ya, tersentuh azab aja enggak, dan akan happy hidupnya itu ya. Tak tersentuh azab dan bahagia. Cek Quran 39 ayat ke-61.
Az-Zumar ayat ke-61. Nah, itu teman-teman ternyata keutamaan orang-orang yang bertakwa ya, yang bisa bisa dikulik malam ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi kita akan sedikit bahas lagi nanti tentang ciri-ciri orang bertakwa itu seperti apa. Ciri-cirinya. Kalau tadi kan keutamaannya, nanti kita akan coba kulik lagi tentang ciri-ciri orang bertakwa dalam Quran itu apa. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Coba nanti dicek lagi intinya ya, Qurannya tadi tuh, ngulik-ngulik lagi ayat-ayatnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita petunjuk ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.